kita lihat beberapa bulan kemudian, baik di akun Mamang Kumi, karena ini kebun beliau, ataupun di akun-akun kami. Tuh. Jadi nanti ini yang kita harapkan untuk mengganti pertumbuhan batang yang kita potong. Mari kita bekerja sama untuk membangun khususnya sektor durian agar durian Indonesia makin internasional. Tetap semangat menanam, bersedekah oksigen sambil menunggu panen si raja buah Ketang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan coba untuk memodifikasi durian musangking yang stuck pertumbuhan. Ke atasnya sangat tidak beraturan, bahkan ini tidak ada tunas atau batang utama yang akan meneruskan kesenjangan pertumbuhan si durian ini. Makanya saya agak sedikit melihat-lihat bagaimana caranya ketika si batang durian ini setelah nanti di recovery akan tumbuh atau muncul percabangan yang sempurna dengan progres ke depannya sangat seimbang. Mungkin saya akan mengambil langkah ini, akan dicari tunas susu. Ini kayaknya cantik nih, cantik, kemudian percabangannya seimbang, ke atasnya pun seimbang, montok, dan ini nutrisi seada-adanya, dia tumbuh kuat untuk sebesar ini. Tetapi ketika kita sudah nanti akan dipola, maka media tanam dibenahi, pertumbuhan ini akan sangat luar biasa. Sekarang kita akan coba seperti ini ya. Ini salah satu tindakan yang tentunya saudara jangan gegabah bertindak ketika melakukan perubahan dari tunas baru untuk mengganti pertumbuhan ke atas. Durian musangking ini kita akan coba ini buang dulu. Nah, tunas ini juga bagus, kita akan buang juga ini. Ini dengan hati-hati karena tunasnya di atas dahan yang kita buang. Nah, kita balas dari sini. Oke. Wah, ada sedikit goresan, tidak apa-apa. Mudah-mudahan nih nanti kita ulas dengan nordok ya. Nah, ini kita biarkan untuk keseimbangan dulu dahan ini. Berarti yang kita buang ini. Saya juga akan memotong ke atasnya. Kita coba dari sini ya. Ini buang sajalah ya. Nanti kita lihat beberapa bulan kemudian, baik di akun Mamang Kumi, karena ini kebun beliau, ataupun di akun-akun kami tuh. Tuh. Jadi nanti ini yang kita harapkan untuk mengganti pertumbuhan batang yang kita potong. Oke, ini menuntut sedikitnya pembicaraan saudara-saudara di seluruh dunia tentang perdurianan. Kenapa saya korbankan? Adakah dari selain ini yang bagus, kemudian kalau kita biarkan ini bagaimana untuk pertumbuhan? Ini tidak mungkin. Nah, ini sudah kering ya. Oh, oke. Ini batang utamanya ini. Oh, dahan ya. Yang batang utamanya udah mati. Jadi ketika kita ngambil keputusan untuk mengganti ke atas, kita harus pilih tunas bagus. Nah, ini kita rawat, kemudian dipupuk juga. Karena di kebun Mamang Kumis ini recovery judulnya, dari pohon yang tadinya kurang nutrisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan kita harapkan beberapa bulan ke depan ini akan berubah menjadi subur dengan SOP-SOP yang kita terapkan, dari mulai dasar pembenah tanah, peningkatan pH, kemudian nutrisi-nutrisi dari anorganik dan organik. Nah, ini teman-teman, kita sedang proses untuk ganti atau naturalisasi dari pohon yang stuck ini teman-teman. Dikarenakan si pemilik atau owner kebun ini pusing gitu.
karena pertumbuhannya stuck, kita ganti ini dengan proses untuk mempercepat atau mengejar ketertinggalan dari penanaman pohon durian. Nah, kita ganti atau naturalisasi dengan pohon durian Musangking, yaitu varietas yang tentunya dari Malaysia. Buahnya itu premium, teman-teman. Nah, ini untuk prosesnya dan tata cara ataupun tutorial dari top working. Kita slice dari kandungan dari lapisan kambiumnya itu kurang lebih lebarnya 1/3 dari batang si seedlingnya. Kita sayat dengan bentuk opal, teman-teman, supaya nanti ketika musim hujan air kambiumnya si batangnya bisa langsung ke sini, teman-teman, supaya gak ada pembusukan dari proses top working sambung gendong. Nah, ini kita slice juga nih si seedlingnya. Perlu diperhatikan, teman-teman, ketika kita sayat dari si seedlingnya harus lurus sejajar, supaya nanti pas ditempel ke batang utamanya nanti bisa merekat, teman-teman, dan gak terjadi pembusukan dalam kambium pohon duriannya. Habis itu, nah ini kita langsung tempel dengan plastik grafting, bukan plastik abal-abal tapi ini plastik grafting. Nah, ini kita lilitkan ke seluruh sampai areal yang sayat atau sisir ini bisa langsung tertutupi, supaya nanti ketika hujan nggak terjadi pembusukan. Nah, gitu deh, teman-teman, gampang kan? Durian bawor kita top working lagi biar pertumbuhannya bagus. Nah, ini udah hampir berapa tahun ini jelek, belum kopuk ya, kita recovery. Syahem. Nih buat teman-teman yang nanyain gimana tutorial cara top working untuk pohon durian yang tadinya stuck, tadinya susah berbuah. Nah, ini adalah salah satu cara atau metode kita bisa dengan naturalisasi pohon durian menjadi pohon durian unggul, ya, Mang? Ya. Nah, teman-teman, ini pohon durian bawor pertumbuhannya stuck, teman-teman. Coba lihat nih, daunnya agak kuning dan juga batangnya coba rantingnya kering karena sebelumnya ini kurang dirawat, teman-teman, kurang dipupuk, sehingga nutrisi yang diserap oleh pohon tersebut atau pohon ini kurang. Nah, kita recovery dengan sebuah metode pruning beberapa dahan yang kurang produktif, dan ini kita untuk menaturalisasi atau ganti KTP dari pohon durian bawor menjadi Musangking dengan cara top working atau sambung gendong. Oke. Nah, Mang, kalau sabung gendong gini cara penyiraman setiap berapa kali sehari, Mang? Kalau biasanya ini media naik ke atas di atas permukaan tanah itu memerlukan lebih banyak dan lebih sering. Sering. Jadi disesuaikan saja. Itu keringnya apa dua apa 1 hari sekali, disesuaikan saja. Kontrol paling sering. Berarti kalau musim hujan nggak perlu disiram, ya, Mang? Nggak perlu disiram. Nggak perlu disiram. Nah, ini untuk sambung gendong biasanya kalau udah terlihat hasilnya itu berapa bulan, Mang? Ini akan menyambung maksimal itu di 3 sampai 5 bulan dengan tingkat kesuburan yang optimal, karena bawahnya kita akan pupuk juga, arak juga, penyemprotan juga. Nah, setelah 3 sampai 5 bulan
maka pertumbuhan akan terlihat setelah batang ini besar karena subnutrisi dari seedling batang gedenya. Kalau si entresnya batang ke bawahnya akan lebih kecil daripada ini. Nah, soal nutrisi ini, apakah si bibit ini yang dalam produk harus juga ditambahin kayak vermikompos, pupuk PK? Apakah harus, Bang? Atau Boleh, tidak perlu? sekali-sekali boleh untuk menjaga agar sehat. Tapi kalau dilihat ini sudah bagus, nggak usah, biarkan dia sendirinya kering atau bagaimana lah, yang penting ke atasnya tumbuh subur. Berarti setelah 3 bulan dan setelah nyambung antara si pohon inti atau pohon pokoknya dengan si seedling yang kita pasang sebagai top working, nanti kita potong di sini ya, Bang? Kita potong nanti di sini. Oke deh. Oke. Jadi, Inilah namanya proses top working untuk merubah durian yang ini belum tentu baik itu bagus ataupun jenis, apalagi dari lokal ya, masih kecil yang belum berbuah, apalagi yang sudah berbuah pun diseleksi. Silahkan ambil metode ini dengan menggunakan sambung gendong, mau sambung sisip, mau okulasi mata tunas dan lain sebagainya, banyak. Pokoknya top working ataupun okulasi meningkatkan kualitas, mengejar ketertinggalan, dan tentunya merubah ketidakpastian dari si pohon tersebut. Nyentang. nah ini teman-teman nih hasil tangan dingin dari seniman top working kita, yaitu Mang Mehong dari durian Akadu. Di sini nih kita sudah melakukan proses top working teman-teman dengan sambung gendong. Nah ini untuk perawatannya siram di polybag sekitar 1 kali dalam 2 hari. Nah ini jangan lupa untuk nanti 3 bulan ke depan kita cek lagi nih untuk hasilnya. Mudah-mudahan 3 bulan ke depan bisa langsung ini menyambung antara si pohon pokok dengan seedling ini teman-teman. Dan mudah-mudahan 3 tahun atau 4 tahun ke depan si seedling yang kita sisipkan di sambung gendong ini bisa berbuah dengan baik teman-teman, dan tentunya berbuah manis. Nah buat teman-teman Akadu yang punya pohon durian yang stuck pertumbuhannya atau pengen duriannya diganti atau dinaturalisasi dengan pohon durian yang lain yang unggul dengan durian premium, bisa dengan melakukan metode top working. Nah ini solusinya teman-teman. Mudah-mudahan 3-4 tahun ke depan pohon ini bisa menghasilkan buah terbaik.